Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuta Iza dari kelas 12 kali 1, absen 31. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar user di webmin tidak bisa akses ke database user lain. Sini kita cek dulu network. Untuk ETH0 kita sambungkan kita buat ke akses webmin. Untuk ETH0.20 untuk akses ke web pertama. Untuk ETH0.1.21 untuk akses ke web kedua. Sekarang kita buka webmin dengan memasukkan IP tadi .20.000. Pastikan sudah download dan install webmin. Jika belum, bisa dilihat video saya sebelumnya. Kita masukkan username dan password. Jika sudah, kita ke webmin user, ke sistem user dan group. Kita create a new user. Kita masukkan username, misal Yuda1. Untuk direktori kalian buat terlebih dahulu direktorinya. Saya pilih ke home, lalu Yuda, lalu bin base. Kita buat passwordnya, saya pilih 1. Jika sudah, create. Jika sudah, kita buat lagi user kedua. Direktorinya berbeda. Kalau kita atur password juga, langsung kita create. Sudah, lanjut ke user ketiga. Direktorinya Yuda3, binnya binbas, password 3. Jika sudah, kita ke bin DNS, kita buat DNS server. Domainnya untuk yuda1.com, master server yuda1.com. Email address kita buat root@yuda1.com. Untuk IP address kita buat ETH0. Jika sudah, kita ke address, lalu kita masukkan address yang tadi, ETH0 tadi. Lalu untuk selanjutnya kita masukkan domain alias www. Jika sudah, tampilannya seperti ini. Lalu kita create master zone lagi, yuda2.net. master servernya yuda2.net sama. Untuk email address root@yuda.net. Untuk IP address kita ke ETH0.20. Kita create, lalu ke address, lalu kita masukkan addressnya ETH0.20. lalu kita buat lagi domain alias www.yuda.net. Jika sudah, kita buat lagi yang ketiga, yaitu yuda3.com, master servernya yuda3.com, email root@yuda3.com, IP 192.168.43.114. Kita masuk ke address, tambahkan juga seperti yang tadi. Jika sudah,
kita kembali ke zone list, lalu create master zone lagi, tapi centang yang reverse. Domain kita bikin 192, master server kita bikin yuda1.com, untuk email root yuda1.com. Untuk ini gunakan ethanol, gunakan IP ethanol. Lalu kita ke address, masukkan semua domainnya tadi. Kita masukkan lagi www.yuda1.com. Lalu untuk IP kedua untuk yuda.net, ya. Buat sampai yang ketiga. Jika sudah, kembali, lalu kita coba, kita apply konfigurasi, lalu kita coba. Ya, kita pastikan dulu untuk kliennya DNS nya sudah terhubung ke ethanol atau IP server. Nah, seperti itu. Kita oke. Kita coba akses yuda1.com. Nah, kita coba untuk yang lainnya, yuda2.net. Ya, bisa. Nah, kita coba yang ketiga. Ya, sudah bisa. Lalu kita edit file HTML tadi. Ya, itu dia Apache web server. Create virtual host. Lalu kita pilih dokumen root. Kita buat folder www di sini. Kalau kita server name-nya kita yuda1.com. Ya, kita create new. Lalu kita create lagi untuk server name-nya yuda2.net. Terus sampai yang ketiga. Ya, jika sudah, kita ke virtual servernya, lalu kita memberikan domain alias www.yuda1.com. Save. Kita lakukan sampai yang ketiga. Buat semua domain aliasnya. Jika sudah, kita ke Debian. Kita edit file HTML-nya. Kita tambahkan index.html. Kita buat web sederhana saja. Yang akses ini user yuda1,
kita gunakan untuk judul, lalu kita buat seperti ada link. Jadi jika mengeklik itu kita akan menuju ke halaman berikutnya, atau biasa untuk memberikan informasi yang panjang untuk halaman selanjutnya seperti ini. href sama dengan titik tanda petik 1.html. 1.html itu file yang akan digunakan, akan dipanggil. Kita buat 2 halaman. Nah, ini untuk yang tulisan yang putih itu yang tampil. Jadi jika ada orang yang mengeklik halaman 1, itu nanti akan menuju ke 1.html, ke file 1.html seperti itu. Lalu kita edit 1.html nya, kita beri judul saja. Ini misal jika kalian ingin mengubahnya menjadi seperti apa terserah. Ini cuma saya beri contoh saja. Ya, jika sudah, lakukan sampai ke yang ketiga. Lalu jika sudah, kita coba panggil satu-satu tadi. Nah, ini memang seperti ini karena cookie-nya masih belum dianu. Kita refresh baru akan muncul. Nah, seperti ini nanti. Kita coba yang lainnya. datika.com. Nah, kita refresh seperti ini. Datua.net. Kita refresh. Nah, seperti ini. Sudah bisa ya. Untuk mengedit HTML sudah bisa. Sekarang kita ke agar user 1 tidak bisa mengakses database dari user 2. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kita ke MySQL database server. Pastikan Anda sudah install MySQL di Debian-nya tadi. Jika belum, segera install, karena jika tidak, ini tidak akan muncul. Kita ke user permission, kita create a new user. Usernya Yuda 1. Passwordnya 1, kita create. Username 1. Ini Yuda 2. Untuk passwordnya 2, kita create. Lalu sampai ke 3. Jika sudah, kita save dulu. Kita ke create a new database. Ini digunakan untuk apa? Untuk memberikan database masing-masing untuk setiap user, agar setiap user tidak bisa mengotak-atik yang lainnya. Nah, database Yuda 1 kita create. Lalu database Yuda 2 kita create. Database Yuda 3. Nah, sudah, kita ke database permission. Di sini tempatnya untuk agar user 1 tidak bisa akses yang lainnya, begitupun user 2. Di sini kita ke create new database permission.
notifikasi Windows. Username Yuta1, hostnya Ani. Untuk permission kita pilih semua. Create. Kita buat lagi database Yuta2 untuk user 2 Yuta2. Kita hostnya ini kita buat semua, kita create. Ini saya lupa ya. Untuk yang Yuta1 tadi database-nya masih ini, jadi dia bisa mengakses ke semua database. Saya kelupaan sebelum nyadar ya. Nah ini saya ganti ke selected. Nah ini jadi tidak bisa dia. Ya sudah, kita buat lagi Yuta3, lalu kita pilih semua. Nah ini sudah selesai, kita langsung coba konfigurasi tadi. Kita masukkan ya yuta1.com/phpMyAdmin. Jika belum menginstal phpMyAdmin, silakan install di Debian. Nama pengguna masukkan Yuta1, passwordnya 1 yang tadi. Nah, kita akan masuk. Nah, di sini biasanya kalau ini tidak dibatasi, ini akan muncul semua tadi database ya. Nah, ini hanya database 1 aja. Jadi sudah bisa konfigurasi tadi. Kita masuk ke yuta2.net/phpMyAdmin. Kita masuk Yuta2, passwordnya 2. Nah, sama tampilannya seperti tadi. Ini artinya sudah berhasil. Kita coba ke yuta3.com/phpMyAdmin. Ini saya Yuta3, password 3. Nah, ini juga sudah bisa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.